Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk mempresentasikan tugas akhir proyek mata kuliah Matematika Aktuaria 2. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penentuan cadangan premi pada asuransi jiwa berjangka status joint life menggunakan metode Kanadian, di mana anggota kelompok 2 terdiri dari yang pertama Amalia Muradina dengan NIM 21030001, Anissa Janatil Arif dengan NIM 21030083, Fizira Makel Saniso dengan NIM 21030089, dan saya sendiri Miftahul Fatihah dengan NIM 21030059. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, kajian teori asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan asuransi dengan objek pertanggungan berupa jiwa atau kehidupan seseorang. Asuransi jiwa bertujuan memberikan perlindungan dengan menanggung kerugian finansial tak terduga karena meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Yang kedua ada asuransi berjangka. Merupakan bentuk asuransi yang paling sederhana. Pada asuransi ini, benefit akan dibayarkan jika peserta asuransi meninggal dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak yang telah disetujui. Namun, jika peserta asuransi masih hidup setelah jangka waktu tertentu, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa. Selanjutnya ada asuransi joint life. Premi yang dibayarkan sampai kematian pertama dari salah seorang di antara kedua tertanggung dan pada saat itu juga dibayarkan sejumlah uang santunan dari penanggung atau perusahaan asuransi. Selanjutnya ada premi asuransi. Premi asuransi terdiri dari dua. Yang pertama imbalan jasa atas jaminan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk menggantikan kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung. Yang kedua ada imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang mungkin diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk menyediakan sejumlah uang atau benefit terhadap risiko hari tua atau kematian pada asuransi jiwa. Selanjutnya ada premi tunggal asuransi berjangka. Premi tunggal asuransi jiwa berjangka adalah suatu asuransi apabila pemegang polis mulai dari disetujuinya kontrak asuransi sampai dengan jangka waktu tertentu meninggal, maka akan dibayarkan uang pertanggungan. Premi tunggal asuransi jiwa berjangka juga disebut dengan asuransi kematian karena uang pertanggungan yang diberikan ketika tertanggung meninggal pada jangka waktu tertentu. Bentuk rumusnya, bentuk rumus asuransi jiwa berjangka yaitu VDX tambah V kuadrat DX tambah V pangkat 3 DX dan seterusnya tambah V pangkat N DX tambah N kurang 1 sama dengan VDX tambah V kuadrat X tambah V pangkat 3 DX tambah 2 tambah seterusnya tambah V pangkat N DX tambah N kurang 1 per LX. Lalu dijabarkan, maka didapatkan hasilnya CX tambah 1 tambah seterusnya tambah CX tambah N kurang 1 per DX. Disederhanakan dengan simbol komutasi, didapat MX kurang MX tambah N per DX. Selanjutnya ada premi bersih. Premi bersih adalah premi yang dihitung tanpa memperhatikan faktor biaya. Premi tahunan dan asuransi berjangka N tahun pada uang pertanggungan Rp1 dibayarkan pada akhir tahun polis adalah rumus asuransi jiwa berjangka 1 tahun per rumus asuransi jiwa berjangka per anuitas hidup gabungan berjangka. Maka didapatkan rumus asuransi jiwa berjangka yaitu MX dikurang MX tambah N per NX dikurang NX tambah N. Jika masa pembayaran premi M tahun dengan M kecil dari N untuk satuan sebesar B rupiah, maka berdasarkan persamaan 2.36 anuitas hidup gabungan berjangka dinyatakan dengan anuitas hidup gabungan berjangka dan selanjutnya premi dinyatakan dengan B dikali rumus asuransi jiwa berjangka dan per
anuitas hidup gabungan berjangka, maka didapatkan B dikali MX kurang MX tambah N per NX dikurang NX ditambah N, di mana premi bersih adalah premi tahunan asuransi jiwa berjangka N tahun untuk seseorang berusia X tahun yang premi tahunan dibayarkan setiap awal tahun. Maka pembayaran premi M tahun dengan M kecil dari N. Selanjutnya ada premi kotor. Premi kotor adalah premi bersih yang ditambah dengan biaya tertentu yang dibebankan oleh pemegang polis, yang dibebankan kepada pemegang polis. Selanjutnya ada metode Kanadian. Yang pertama, polis mempunyai premi bersih datar lebih besar dari premi bersih datar asuransi seumur hidup dengan besar santunan waktu yang dikeluarkan sama. Polis lainnya, aturan Kanadian menentukan bahwa polis yang termasuk kelompok A menggunakan metode Kanadian, sedangkan polis yang dalam kelompok B tetap menggunakan metode berjangka permulaan penuh. Bila PX menyatakan asuransi seumur hidup dengan santunan yang sama besarnya, maka metode ini menentukan bahwa P dikurang alfa Kanadian sama dengan PX dikurang CX per DX. Untuk P besar dari PX artinya polis dalam masuk kelompok A, jadi alfa Kanadian sama dengan P dikurang dalam kurung PX dikurang CX per DX. Atau beta Kanadian sama dengan P anuitas hidup gabungan dikali alfa Kanadian per anuitas hidup berjangka N tahun, berjangka 1 tahun. Didapatkan beta Kanadiannya, yaitu dimasukkan alfa Kanadian tadi disubstitusikan ke dalam rumus, maka didapatkan hasilnya P tambah PX dikurang CX per DX per anuitas hidup gabungan berjangka 1 tahun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pembahasan pada proyek kali ini. Pada bab ini dibahas mengenai perhitungan besarnya nilai cadangan dilakukan menggunakan metode Kanadian, di mana dalam pembentukannya digunakan premi bersih. Perhitungan nilai cadangan dengan metode Kanadian dimulai dengan membentuk tabel mortalitas dan komutasi gabungan, lalu membuat formulasi anuitas hidup menggunakan suku bunga dan usia peserta asuransi. Kemudian membuat formulasi premi bersih tunggal dan tahunan 2 orang tertanggung. Selanjutnya, membuat formula cadangan premi tahunan asuransi jiwa berjangka untuk N tahun dan waktu pembayaran premi untuk M tahun untuk 2 orang tertanggung menggunakan metode Kanadian. Langkah yang pertama yaitu pembentukan tabel mortalita dan tabel komutasi gabungan 2 orang tertanggung untuk menentukan peluang gabungan. Dibutuhkan asumsi saling bebas. Jadi, jika peserta asuransi Joint Life untuk 2 orang yang berumur X dan Y tahun untuk mengasumsikan bahwa peluang dari X dan Y akan hidup selama N tahun ialah saling bebas, maka nilai peluang gabungannya adalah peluang orang yang berusia X dan Y akan hidup selama N tahun sama dengan LX ditambah N. Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan pada tabel mortalitas dibutuhkan simbol-simbol komutasi gabungan. Hal tersebut biasanya digunakan untuk perhitungan anuitas, cadangan premi tunggal, cadangan premi tahunan, dan sebagainya. Di mana DXY sama dengan P pangkat 1/2 X ditambah Y, NXY sama dengan DXY ditambah DX ditambah 1, Y ditambah 1, ditambah DX ditambah 2, Y ditambah 2, dan seterusnya sampai dengan DW. Dan CXY sama dengan P pangkat 1/2 X ditambah Y ditambah 1 dikali DXY. Dan untuk MXY sama dengan sigma dari CX ditambah I, Y ditambah J, di mana I sama dengan 0 sampai dengan W, J sama dengan 0 sampai dengan W, di mana W itu adalah usia maksimum terendah dari salah satu peserta yang mengikuti asuransi Joint Life. Selanjutnya, di mana dengan P sama dengan 1 ditambah I pangkat negatif 1, di mana I adalah tingkat bunga, LXY sama dengan fungsi hidup gabungan untuk 2 orang tertanggung berusia X dan Y tahun, dan
DXY sama dengan jumlah orang meninggal di dalam 1 tahun yang berumur X dan Y tahun. D besar XY sama dengan menyatakan hasil dari perkalian nilai tunai pembayaran dari P berpangkat rata-rata dari dua orang tertanggung berumur X dan Y tahun dengan fungsi hidup gabungan dua orang. CXY sama dengan menyatakan hasil dari perkalian nilai tunai pembayaran P berpangkat rata-rata dari dua atau orang tertanggung berusia X dan Y tahun ditambah I dengan jumlah orang meninggal dalam 1 tahun yang berumur X dan Y tahun. N besar XY sama dengan menyatakan jumlah dari DX ditambah I, Y ditambah J, di mana dengan I sama dengan 0 dan J sama dengan 0, sampai dengan usia maksimum tertinggi. M besar XY sama dengan menyatakan jumlah dari XY ditambah I, Y ditambah J dengan I sama dengan 0 dan J sama dengan 0 sampai dengan usia maksimum tertinggi. Semua simbol di atas digunakan mempermudah dalam menghitung nilai dari anuitas hidup dan premi yang dibahas selanjutnya. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari rekan saya. Yang kedua adalah formula anuitas hidup gabungan. Anuitas hidup gabungan memiliki dua macam anuitas, yaitu anuitas hidup gabungan untuk seumur hidup dan anuitas hidup gabungan untuk berjangka. Asuransi jiwa berjangka memiliki pembayaran premi dilakukan sebagai sampai jangka waktu tertentu yang sudah disepakati. Maka anuitas yang digunakan adalah anuitas hidup gabungan berjangka. Anuitas hidup gabungan berjangka yaitu anuitas hidup berlaku sesuai perjanjian di awal kontrak polis selama batas waktu yang sudah disepakati oleh dua orang tertanggung dan perusahaan. Pada pembahasan ini, anuitas hidup gabungan yang digunakan adalah gabungan awal berjangka karena premi dibayarkan setiap awal tahun. Untuk dua orang tertanggung berumur X dan Y tahun selama waktu N periode di mana W besar dari N dengan bunga I per periode adalah I rupiah. Maka anuitas hidup gabungan awal berjangka yaitu kita dapatkan hasilnya 1 ditambah PXYV ditambah V kuadrat PXY2 ditambah sampai ke V pangkat N kurang 1 dan N kurang 1 P dan PXY N kurang 1. Dan hasilnya menjadi sigma T sama dengan 0 sampai ke N kurang 1 V pangkat T PXY T. Next. Baik, selanjutnya jika PXYT saling bebas, maka persamaan di atas menjadi sigma T sama dengan 0 sampai ke N kurang 1 V pangkat T PXT dan PYT. Untuk mempermudah perhitungan dan membentuk simbol yang lebih sederhana, maka persamaan V pangkat setengah lalu dikali X ditambah Y sehingga menjadi hasilnya yaitu sigma T sama dengan 0 sampai ke N kurang 1 V PXT dan PYT sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai ke N kurang 1 V pangkat di LX ditambah T Y ditambah T per LXY. Lalu dikalikan dengan V pangkat setengah dikali dengan X tambah Y per V pangkat setengah dikali dengan X tambah Y. Maka hasilnya kita dapatkan yaitu sigma T sama dengan 0 N kurang 1 LX ditambah T Y ditambah T V dipangkatkan lagi setengah dikalikan dengan X ditambah Y ditambah T ditambah Y ditambah T per LXY pangkat V dipangkatkan lagi setengah dikalikan dengan X ditambah T ditambah Y ditambah T.
berdasarkan simbol komutasi pada persamaan 3 sehingga menjadi next. Sehingga menjadi hasilnya yaitu 1 per dxy dikalikan dengan dxy ditambah dx ditambah 1, y tambah 1, ditambah sampai ke dx ditambah n dikurang 1, y tambah n kurang 1. Maka hasilnya yaitu 1 per dxy dikalikan dengan dxy ditambah dx ditambah 1, y tambah 1, ditambah sampai ke dxn kurang 1, y tambah n kurang 1. Dan hasilnya adalah 1 per dxy dikalikan dengan nxy ditambah nx ditambah n, y ditambah n. Jika preminya sebesar P, maka hasilnya adalah P dikalikan dengan 1 per dxy dikali dengan nxy dikurang nx ditambah n, y ditambah n. Untuk pembayaran premi selama M tahun, maka simbol dari sehingga persamaannya menjadi P dikali 1 per dxy dikalikan dengan nxy dikurang nx ditambah m, y ditambah m. Dengan simbol tersebut adalah anuitas hidup gabungan, awal berjangka N tahun dan periode pembayaran premi selama M tahun untuk laki-laki berumur X dan perempuan berusia Y. V sama dengan adalah 1 ditambah I dipangkatkan min 1, dan P adalah besar premi, I adalah setiap tahun. Yang ketiga yaitu membuat formula premi tunggal asuransi jiwa berjangka status joint life. Premi tunggal asuransi jiwa berjangka merupakan asuransi yang pemegang polis meninggal dalam waktu disetujuinya kontrak asuransi sampai periode waktu tertentu. Maka akan diberikan sejumlah santunan atau benefit premi tunggal dari asuransi jiwa berjangka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian kasus, yaitu seorang suami yang berusia 35 tahun ingin mendaftarkan diri serta istrinya yang berusia 34 tahun untuk mengikuti asuransi jiwa berjangka 36 tahun dengan benefit 1 miliar. Premi dibayarkan setahun sekali, setiap awal tahun selama 11 tahun. Selanjutnya akan dihitung premi asuransi dengan metode Kanadian untuk produk asuransi jiwa berjangka status joint life pada tingkat suku bunga 5% dan menggunakan TMI 2019. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka diasumsikan bahwa usia suami yaitu 35 tahun, usia istri 34 tahun, uang pertanggungan atau benefitnya yaitu 1 miliar, jangka waktu perlindungan yaitu 36 tahun, jangka waktu pembayaran premi 11 tahun, dan tingkat suku bunganya 5% atau 0,05. Langkah awal yaitu menghitung nilai tunai pembayaran pertama atau V, lalu nilai dari DXY, CXY, NXY, dan MXY untuk mendapatkan nilai dari anuitas hidup gabungan, premi tunggal, dan premi tahunnya. Maka untuk yang pertama kali kita cari perhitungan anuitas hidup gabungan asuransi jiwa berjangka 2 orang bertanggung berusia 35 tahun dan 34 tahun dengan menggunakan persamaan NXY dikurang NX tambah M, Y tambah M per DXY. Maka di sini 31.063.698.596 dikurangkan dengan 15.570.924.966 dibagi dengan 1.795.464.866 rupiah. Maka didapatkan hasilnya yaitu 8,6286.928. Maka selanjutnya kita cari tentang
Perhitungan premi tahunan untuk asuransi jiwa berjangka 2 orang bertanggung berusia 35 dan 34 tahun dengan benefit sebesar 1 miliar menggunakan persamaan 34 dan 36. Premi tunggal asuransi jiwa berjangkanya yaitu B dikalikan dengan MXY dikurang MX tambah N Y tambah N per DXY. Maka di sini menjadi 1 miliar dikalikan dengan 316.271.124 dikurang dengan 116.841.17 dibagi dengan 1.795.494.866, maka didapatkan hasilnya yaitu 111.072.501. Lalu selanjutnya, premi tahunan asuransi berjangka menggunakan persamaan 36 atau persamaan sebelumnya, maka didapatkan hasil akhirnya yaitu 12.872.460. Selanjutnya kita mencari perhitungan cadangan premi tahunan untuk asuransi jiwa berjangka menggunakan metode Kanadian. 2 orang tertanggung berusia 35 dan 34 tahun. Untuk menghitung premi awal modifikasi dengan metode Kanadiannya yaitu 1 miliar dikalikan dengan 0,95238 dikalikan dengan 1 dikurang 0,99819, maka didapatkan hasilnya yaitu 1.723.055. Maka sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu 13.985.605. Selanjutnya beta Kandian akan digunakan untuk perhitungan cadangan dengan menggunakan metode Kanadian sehingga diperoleh VMT Kandiannya yaitu BA1. Selanjutnya beta Kandian akan digunakan untuk perhitungan cadangan dengan menggunakan metode Kanadian sehingga diperoleh VMT Kandian yaitu BA1X tambah T Y tambah T N kurang T dikurangkan dengan beta Kandian, maka T kecil dari M dan T besar dari M. Menggunakan persamaan cadangan premi dengan metode Kandian untuk T kecil dari M dengan T sama dengan 1 didapatkan hasil akhirnya yaitu 2.831.442 rupiah. Menggunakan persamaan cadangan premi dengan metode Kandian untuk T besar dari M dengan T-nya sama dengan 12, maka didapatkan hasil akhirnya yaitu 158.416.000 rupiah. Sekian dari saya, terima kasih.